Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang idgham jaiz. Setelah kita membahas tentang idgham yang wajib dilakukan dan idgham yang tidak boleh dilakukan, maka fokus kita pada pembahasan kali ini adalah keadaan-keadaan yang di sana boleh dilakukan idgham dan boleh juga tidak. Keadaan-keadaan tersebut adalah yang pertama, manakala terdapat dua huruf yang sejenis, di mana dari dua huruf yang sejenis tersebut, huruf yang kedua memiliki harokat yang tidak asli, atau di sini disebut dengan harkat aridhah. Harkat yang keberadaan harkat tersebut ada karena suatu sebab. Contohnya seperti lafaz ukfufi asyarra. Ukfufi syarra. Ukfuf, hendaklah menahan atau tidak melakukan siapa kamu asyarra, kepada keburukan. Kita perhatikan lafaz ukfufi. Dalam kalimat ini terdapat dua huruf yang sejenis bertemu langsung dan di antara keduanya tidak terdapat pemisah. Namun, harkat daripada huruf yang sejenis yang kedua ini adalah merupakan harkat aridhah, harkat yang tidak asli. Jadi keberadaan harkat ini sebenarnya ada karena sebab. Pada asalnya lafaz ukfufi di sini adalah ukfuf, mengikuti wazan uf'ul. Namun ketika kita mengatakan ukfuf asyarra, maka di sini akan bertemu dua huruf yang sukun, di mana yang pertama adalah sukunnya huruf fa dan yang kedua adalah sukunnya lam. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun ini, maka salah satunya harus diberi harkat, dan huruf yang diberi harkat di sana adalah huruf fa. Maka diberilah huruf fa di sini dengan harkat kasroh. Jadi keberadaan harkat ini adalah dalam rangka untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Jadi harkat di sini bukanlah harkat asli. Maka dalam keadaan semacam ini, lafaz ukfuf boleh dilakukan idgham, boleh juga tidak. Jadi manakala tidak dilakukan idgham, maka lafadznya tetap seperti ini, ukfufi syarra. Namun manakala dilakukan idgham, maka lafaz ukfuf di sini akan menjadi kufi. Kufi asyarra. Kufi sama dengan mengatakan ukfufi. Jadi prosesnya lafaz ukfufi syarra menjadi kufi syarra adalah yang pertama, karena memang dua huruf yang sejenis ini sama-sama berharkat, maka huruf yang pertama di sini harus disukunkan. Hal itu adalah merupakan syarat untuk bisanya dilakukan idgham. Karena memang huruf sebelum fa di sini terdapat huruf yang sukun, maka cukup dilakukan perpindahan harokat saja, sehingga akan menjadi ukufi. Selanjutnya fa yang pertama diidghamkan kepada fa yang kedua, sehingga menjadi ukufi. Kemudian hamzah wasolnya di sini dibuang karena memang banyaknya pemakaian tanpa menyertakan hamzah, sehingga menjadi kufi. Jadi ukfufi syarra sama dengan mengatakan kufi syarra. Ini adalah keadaan yang pertama di mana diperbolehkan dilakukan idgham ataupun tidak. Selanjutnya keadaan yang kedua adalah manakala dua huruf yang sejenis ini berupa huruf ya yang asli, bukan huruf ya yang merupakan perubahan bentuk dari huruf ilat yang lainnya. Jadi ya-nya di sini adalah ya asli. Contohnya seperti lafaz hayya, hayya atau ayya.
Di sini terdapat dua huruf yang sejenis, yang mana huruf sejenis tersebut berupa huruf ya yang asli. Oleh karena itu, dalam keadaan semacam ini, boleh dilakukan idgham, boleh juga tidak. Namun idghamnya di sini bukan idgham wajib, namun ini adalah idgham jaiz. Jadi boleh dilakukan idgham ataupun tidak. Manakala dilakukan idgham, maka hayya akan menjadi hayya. Begitu juga dengan ayya akan menjadi ayya. Hayya di sini maknanya adalah hidup, sementara ayya maknanya adalah tidak cakap melakukan sesuatu. Kemudian keadaan yang ketiga adalah manakala dua huruf yang sejenis ini berupa huruf ta pada wazan ifta'ala. Jadi manakala huruf yang sejenis tersebut berupa huruf ta dalam wazan ifta'ala, maka boleh dilakukan idgham, boleh juga tidak. Contohnya seperti lafaz iqtatala. Iqtatala mengikuti wazan ifta'ala. Pada lafaz iqtatala di sini terdapat dua huruf ta yang bertemu langsung di dalam satu kalimat dan di antara keduanya tidak terdapat pemisah. Maka dalam hal ini boleh dilakukan idgham, boleh tidak. Jadi manakala dilakukan idgham, lafaz iqtatala akan menjadi qattala. Bagaimana lafaz iqtatala menjadi qattala? Prosesnya adalah yang pertama, ta yang pertama haruslah disukunkan. Hal ini adalah menjadi persyaratan untuk bisanya dilakukan idgham. Karena memang pada huruf sebelum ta di sini adalah huruf yang sukun, maka cukup dilakukan penukaran harkat saja sehingga menjadi iqattala. Kemudian karena memang sudah memenuhi syarat untuk dilakukan idgham, maka ta yang pertama diidghamkan pada ta yang kedua sehingga menjadi iqattala. Selanjutnya hamzah wasol yang ada di awal kalimat di sini dibuang karena sudah tidak diperlukan lagi sehingga iqtatala menjadi qattala. Contoh yang lain seperti lafaz istataro. Istataro ini juga mengikuti wazan ifta'ala. Jadi huruf asalnya adalah sataro, sin, ta, dan ro. Sementara hamzah dan ta adalah merupakan huruf tambahan. Lafaz istataro ini juga dapat dilakukan idgham ataupun tidak. Karena di sini terdapat dua huruf ta yang bertemu langsung di dalam wazan ifta'ala. Sehingga istataro nanti akan menjadi sataro. Prosesnya sama dengan seperti apa yang terjadi pada lafaz iqtatala. Namun setelah lafaz iqtatala dan lafaz istataro di sini dilakukan idgham sehingga iqtatala menjadi qattala dan lafaz istataro di sini menjadi sataro, di sini akan memiliki keserupan bentuk dengan lafaz yang mengikuti wazan fa'ala. Namun hal ini tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena nanti akan dapat dibedakan lafaz yang mengikuti wazan fa'ala dengan lafaz yang mengikuti wazan iqtatala. Katakanlah lafaz qattala. Qattala yang mengikuti wazan fa'ala dengan qattala yang merupakan perubahan bentuk dari lafaz iqtatala yang mengikuti wazan ifta'ala. Cara membedakannya bagaimana? Cara membedakannya adalah dengan melihat harkat dari huruf mudhora'ah pada fi'il mudhoreknya. Jadi manakala lafaz qattala yang pada asalnya adalah iqtatala, huruf mudhora'ahnya di sini berharkat fathah sehingga qattala yaqattilu. Jadi qattala yaqattilu, harkat daripada huruf mudhora'ahnya di sini berharkat fathah sebagaimana harkat huruf mudhora'ah pada wazan ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu, iqtatala yaqtatilu. Ketika diidghamkan maka akan menjadi qattala yaqattilu.
Namun untuk lafaz qattala yang mengikuti wazan fa'ala, huruf mudhora'ah pada bentuk fi'il mudhari'nya di sini berharkat dhamma. Jadi ya-nya di sini diharkatin dhamma. Qattala yuqattilu. Jadi beda dengan yaqattilu. Kemudian keadaan yang keempat adalah manakala dua huruf yang sejenis ini berupa huruf ta, yang mana ta ini adalah merupakan huruf tambahan pada awal dari fi'il mudhari'. Sekali lagi, pada keadaan yang keempat ini, manakala terdapat dua huruf yang sejenis dan huruf yang sejenis tersebut adalah berupa huruf ta, namun huruf ta di sini adalah merupakan huruf tambahan yang berada di awal bentuk fi'il mudhari'. Contohnya seperti lafaz tatadzakkaru. Tadzakkara yatadzakkaru. Kemudian huruf mudhora'ahnya di sini berupa huruf ta, maka akan terjadi bertemunya dua huruf yang sejenis yang mana huruf tersebut adalah berupa huruf ta. Dalam lafaz ini boleh dilakukan idgham, boleh juga tidak dilakukan idgham. Manakala dilakukan idgham, maka tatadzakkaru akan menjadi ittadzakkaru. Bagaimana lafaz tatadzakkaru menjadi ittadzakkaru? Prosesnya adalah di sini ketika bertemu dua huruf yang sejenis dan sama-sama berharkat, untuk bisanya dilakukan idgham, maka huruf yang pertama haruslah disukunkan. Jadi pada awalnya sama-sama berharkat fathah, maka untuk bisa dilakukan idgham, huruf yang pertamanya di sini haruslah disukunkan. Manakala ta yang pertama ini disukunkan, maka sulitlah untuk membacanya. Oleh karena itu di sini ditambah dengan hamzah wasol sehingga menjadi ittadzakkaru. Maka di sini bisa dilakukan idgham sehingga menjadi ittadzakkaru. Begitu juga dengan lafaz tatajalla. Tatajalla, tajalla yatajalla, tafa'ala yatafa'alu. Kemudian huruf mudhora'ahnya di sini diganti dengan ta sehingga menjadi tatajalla. Lafaz tatajalla ini juga dapat dilakukan idgham sehingga akan menjadi ittajalla. Prosesnya sama dengan lafaz tatadzakkaru. Kemudian keadaan yang kelima adalah manakala terdapat dua huruf yang sejenis, di mana dua huruf yang sejenis ini berupa huruf ta. Namun di sini berbeda dengan keadaan yang keempat tadi. Huruf ta yang ada di sini terdapat pada bentuk fi'il madhi, di mana ta yang pertama itu adalah merupakan ta huruf tambahan. Contohnya seperti lafaz tabi'ah. Tabi'ah ini kemudian mengikuti wazan tafa'ala. Sehingga tabi'ah akan menjadi tataba'a. Maka di sini terdapat dua huruf yang sejenis bertemu langsung di dalam bentuk fi'il madhi, di mana ta yang pertama ini adalah merupakan ta tambahan, yaitu mengikuti wazan tafa'ala. Terdapat dua huruf tambahan, yaitu huruf ta dan huruf alif. Jadi ta di sini adalah ta tambahan. Maka dalam hal ini boleh dilakukan idgham sehingga tataba'ah menjadi ittaba'ah. Prosesnya adalah ta yang pertama di sini haruslah disukunkan sebagai syarat untuk dapatnya dilakukan idgham. Manakala ta yang pertama di sini disukunkan, maka sulitlah untuk membacanya. Oleh karena itu di awal kalimat akan ditambah dengan hamzah wasol sehingga menjadi ittaba'ah. Selanjutnya ta yang pertama diidghamkan kepada ta yang kedua sehingga menjadi ittaba'ah. Contoh yang lain seperti lafaz tabi'ah diikutkan kepada wazan tafa'ala sehingga akan menjadi tatabba'a.
Ini adalah bentuk fi'il madi. Jadi tafa'ala, tatabba'a. Terdapat dua huruf ta yang bertemu langsung di dalam satu kalimat. Di mana ta yang pertama di sini adalah ta tambahan. Tafa'ala di sini terdapat dua huruf tambahan, yaitu huruf ta di awal, dan yang kedua adalah huruf yang berada pada ain fi'il yang bentuknya sejenis dengan ain fi'ilnya. Sehingga tafa'ala, tatabba'a. Ini juga boleh dilakukan idgham, boleh tidak. Manakala tidak, maka tetap bentuknya menjadi tatabba'a. Manakala dilakukan idgham, sama prosesnya dengan lafaz tataba'a. Sehingga ini akan menjadi ittaba'a. Kemudian keadaan yang keenam ini adalah keadaan yang terdapat pada fi'il mudha'af yang berupa fi'il mudhari' yang dalam keadaan jazm dan tanda jazmnya dengan menggunakan sukun. Contohnya seperti lafaz soha. Lafaz soha ini asalnya adalah sohaha, sehingga menjadi soha. Bentuk fi'il mudhari' daripada lafaz soha di sini adalah yasihu. Lafaz yasihu ini asalnya adalah yashihu. Yashihu menjadi yasihu, dan ini adalah merupakan bentuk daripada fi'il mudha'af di dalam fi'il sulasi mujarrad. Ketika lafaz yasihu yang merupakan bentuk fi'il mudhari' dari bina mudha'af ini dalam keadaan jazm, maka tanda jazmnya adalah dengan menggunakan sukun, karena lafaz yasihu termasuk dari kalimat fi'il yang sahih akhir. Huruf akhirnya tidak berupa huruf ilat, sehingga ketika dalam keadaan jazm maka akan menjadi lam yashih. Lam yashih. Lam ini adalah amil jazm, dan ini dijazmkan tanda jazmnya dengan menggunakan sukun. Lafaz yashih boleh dilakukan idgham, boleh juga tidak dilakukan idgham. Jadi manakala tidak dilakukan idgham, maka lafaznya tetap lam yashih. Manakala dilakukan idgham, maka akan menjadi lam yashihha. Prosesnya adalah di sini terdapat dua huruf yang sejenis bertemu langsung di dalam satu kalimat, dan di antara keduanya tidak terdapat pemisah. Sebagai syarat untuk dapat dilakukan idgham adalah huruf pertamanya di sini harus sukun, sementara ha huruf yang pertama di sini berharkat. Maka dalam hal ini dilakukan penukaran harokat dengan huruf sebelumnya yang sukun, sehingga yashih menjadi yasih. Maka bertemulah dua huruf yang sukun. Oleh karena itu, huruf yang kedua di sini haruslah diberi harkat. Harkat apa yang cocok dengan huruf yang kedua? Harkatnya di sini adalah berupa harkat fathah, karena harkat fathah adalah harkat yang paling ringan. Sehingga lam yashih menjadi lam yasihha. Jadi yasihha di sini adalah bentuk manakala lafaz yashih itu sudah dilakukan idgham. Kemudian keadaan yang ketujuh, boleh dilakukan idgham ataupun tidak, itu terdapat pada fi'il mudha'af yang berupa fi'il amar, yang tanda kemabniannya ini adalah dengan menggunakan sukun. Contohnya seperti yang terjadi pada lafaz umdud. Umdud ini adalah fi'il bina mudha'af karena terdapat dua huruf yang sejenis dan keduanya ini adalah merupakan huruf asli. Lafaz umdud ini bentuknya adalah fi'il amar. Oleh karena itu, karena berbentuk fi'il amar, maka hukumnya mabni. Tanda kemabnian dari lafaz umdud di sini adalah dengan menggunakan sukun. Jadi umdud, jadi dimabnikan dengan sukun. Pada lafaz umdud ini boleh dilakukan idgham, boleh tidak. Manakala dilakukan idgham, maka akan menjadi
mudda. Jadi umdud menjadi mudda. Prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah lafadz umdud di sini terdapat dua huruf yang sejenis bertemu langsung dan di antara keduanya tidak terdapat pemisah. Oleh karena itu di sini boleh dilakukan idgham. Sebagai syarat dari untuk bisanya dilakukan idgham, huruf pertama harus sukun, sementara di sini huruf pertamanya berharkat. Oleh karena itu di sini harus dilakukan penukaran harkat dengan huruf sebelumnya yang sukun, sehingga umdud menjadi umud, maka bertemulah dua huruf yang sukun dan hal ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu huruf yang kedua haruslah diberi harkat dan harkat yang paling ringan itu adalah harkat fathah, maka akan menjadi umudda. Selanjutnya dilakukan proses idgham sehingga menjadi mudda. Ini adalah beberapa keadaan di mana pada keadaan tersebut boleh dilakukan idgham, boleh juga tidak dilakukan idgham. Sehingga di sini disebut dengan idgham jaiz. Silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.